Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tangkihul Qaulil Hasis, syarah kitab Lubabul Hadis. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab ke-22. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-babus sani wal 'ishrun fi fadilatat tasbih. Bermula bab yang ke-22 itu pada menyatakan keutamaan tasbih. Wa anil Hasan radhiyallahu an, dan dari Hasan radhiyallahu an qala, berkata ianya Hasan, qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Man kana lahu hajatun 'inda makhluqin, barang siapa yang adalah baginya itu hajat. Barang siapa yang adalah baginya itu hajat inda makhluk, di sisi makhluk, falyaqif ala yaminihi, maka hendak berdiri ia di sebelah kanannya. Barang siapa yang adalah baginya itu hajat di sisi makhluk, maka hendak berdiri ia. Falyaqif, ini waqafa yaqifu, maka hendak berdiri ia ala yaminihi, di atas sebelah kanannya si makhluk. Kita punya hajat barangkali ke seseorang. Nah, biar hajatnya terkabul di sini, kita berdiri di sebelah kanan orang itu. Wal yakul hazhil kalimat, dan hendak mengatakan ia akan ini kalimat. Kemudian kita baca kalimat-kalimat ini. Wahya, dan dianya kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Nah, itu yang kita baca. Fa wa haqqi rabbi, maka demi hak Tuhanku. Ini waw kasam. Fa wa haqqi rabbi, maka demi hak Tuhanku, maqalaha abdun, tidak mengatakan akannya kalimat oleh hamba, abdun fa'il qala, maqalaha abdun illa kadallahu hajatahu allati yatlubuha. Tidak mengatakan akan ini kalimat oleh seorang hamba illa, melainkan kadallah, menunaikan oleh Allah akan hajatnya, hajat allati yatlubuha, yang mencari ia akannya hajat. Nah, hajatnya akan terkabul. Ka'inam makana, apapun ada ianya hajat. Nah, ka'inam makana, ini kabar kana yang didahulukan. Ka'inam makana, adalah apapun ada ia. Ya. Ada ianya hajat. Min umurid dunia, dari urusan-urusan dunia, wal akhirah, dan dari urusan-urusan akhirah. Wala yamutu hatta yara maq'adahu fil jannah, dan tidak akan meninggal ianya orang yang mengatakan tasbih tadi, hatta yara, hingga melihat ia, maq'adahu, akan tempat duduknya dalam surga. Kaza fi riyadhis shalihin, demikian tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi rajulun, tidak ada di atas bumi itu seorang laki-laki pun. Manafi 'alal ardi khabar muqaddam, rajulun mubtada muakhar. Tidak ada di atas permukaan bumi itu seorang pun. Jadi rajulun di sini maksudnya insanon, manusia, zakaran au unsa, laki-laki ada ia atau perempuan. Jadi disebut dengan rajulun. Tidak ada di atas bumi itu seorang manusia pun. Yaqulu la ilaha illallah, yang mengatakan ia la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, illa ghufira, kecuali ghufirat zunubuhu, diampuni akan dosa-dosanya si manusia tadi, walau kanat, sekalipun ada ianya zunub. Kanat kembali ke zunub. Sekalipun ada ianya zunub, sekalipun ada ianya dosa, fil kasrah, dalam hitungan banyak, misla zabadil bahri, itu seperti buih laut. Walaupun dosanya sangat banyak, tetap diampuni. Membaca la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah.
Apa zabadil bahri itu? Apa sih zabat laut? Buih bahasa kita. Wa huwa ma ya'lu ala wajhihi 'inda hijani. Bahwa dianya zabat itu ma ya'lu, yang muncul ia di atas wajahnya laut. Ma ya'lu, ma yang tinggi ia di atas permukaannya laut, yang ada di atas air laut maksudnya. Inda hijani, ketika bergejolaknya laut. Ketika laut bergelombang, yang ada di atasnya itulah namanya zabat. Zabadil bahri, buih bahasa kita. Wahwa ma ya'lu ala wajihi inda hijanih. Rawahu Ibnu Umar, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Umar. Wa fil ahadits zakiyah li Sayyidil Bakri an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dan dalam hadis-hadis zakiyah, jadi ahadits zakiyah ini nama kitab. Wa fil ahadits zakiyah, di dalam kitab al-ahadits zakiyah milik Said Bakri, an Abdullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata ianya Abdullah bin Umar, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi ahadun. Artinya beliau Syekh Nawawi membawa hadis ini untuk menunjukkan perbedaannya, ada sedikit perbedaan dengan hadis di atas. Di atas rajulun, di sini ahadun. Nah, tadi kan di atas ma 'alal ardi rajulun, sekarang ma 'alal ardi ahadun. Tidak ada di atas permukaan bumi itu seorang pun yaqulu, yang berkata ya la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, illa, melainkan kufirat anhu khatayahu, dileburkan, kufirat, dihapuskan darinya akan khatayahu, akan kesalahan-kesalahannya. Walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun ada ianya khataya, sekalipun ada ianya kesalahan, misla zabadil bahri, itu seperti buih di laut, hampir sama. Hadisun hasanon, bermula ini itu hadis yang hasan. Akhrajahu Tirmidzi, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi. Warawahul Hakim, meriwayatkan akan ini hadis pula oleh Imam Hakim. Wazada, dan menambah ianya Imam Hakim. Dalam riwayat Hakim ada tambahan wa subhanallah walhamdulillah. Tadi kan la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, ada tambahannya. Artinya membaca tasbih ini dosa kita jadi diampuni oleh Allah. Kita lihat dalam Al-Quran juga para nabi, kayak Nabi Yunus misalkan, ketika masuk dalam perut ikan juga bertasbih. Subhanak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malaikat juga ketika semacam protes lah kenapa Allah menciptakan Nabi Adam juga bertasbih, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu. Barang siapa yang berkata iya subhanallah wa bihamdihi, jadi kita baca subhanallah wa bihamdihi fi yaumin, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Mi'ata marratin kita baca, karena tamnyid dari mi'ah itu mudhaf ilaih, mi'ata marratin. Man qala subhanallah, barang siapa yang berkata ya subhanallah wa bihamdihi dalam sehari 100 kali. 100 kali apa harus berturut-turut? Sekali duduk 100 kali? Enggak. Walau mutafarrikatan, walaupun terpisah-pisah. Pagi 10, sore 10, malam 20 misalkan. Yang penting dalam sehari ada 100 kali. Huttat khatayahu, niscaya dihapuskan, diampuni akan dosa-dosanya. Apa arti huttat? Ghufirat zunubuhu, diampuni akan dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun ada ianya dosa itu seperti buih di laut. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad, wal Bukhari, dan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa Tirmidzi, dan oleh Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan oleh Ibnu Majah. Sumbernya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala al-Alqami, berkata oleh Syekh Al-Qami, subhanallah ma'nahu tanzihullah amma la yaliku bihi min kulli na'tin. Bermula subhanallah itu, bermula maknanya subhanallah itu tanzihullah, membersihkan Allah, amma la yalik, dari apapun yang tidak layak ia dengannya Allah. Apa yang tidak layak dengan Allah?
min kulli na'tin, dari semua sifat. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah maksudnya menyucikan Allah, membersihkan Allah dari segala sifat yang tidak layak dengan Allah. Wa huwa mudhafun li maf'ulihi. Wa huwa, dan dianya subhanallah ini dimudhafkan bagi maf'ulnya. Artinya subhanallah, subhana masdar ini, Allah maf'ul. Subhanallah, mensucikannya seseorang akannya Allah. Berarti idhafah kepada maf'ul, fa'ilnya mahdhuf. Wa huwa mudhafun li maf'ulihi. Dianya subhana itu dimudhafkan bagi maf'ulnya, mansubun itu yang dinasabkan. Nah, jadi nasab dia. Artinya fa'ilnya mahdhuf, takdirnya apa? Oi, sabbahtullah. Aku sucikan akan Allah, tasbihan akan sebagai menyucikan. Maf'ul mutlak. Fa huwa waqi'un mauqi'al masdar, maka dianya subhana itu jatuh ya pada posisi masdar. Jadi ini subhana bukan masdar, isim masdar. Nah, jadi menggantikan masdar, asalnya sabbahtullah tasbihan. Nah, jadilah subhanallah. Wa yajuzu ayyakuna mudhafan ilal fa'il, dan bolehlah bahwa ada ianya subhana itu dimudhafkan kepada fa'il. Boleh juga subhanallah, Allah ini fa'il subhana. Jadi kalau idhafah kepada fa'il berarti Allah yang mensucikan dirinya sendiri. Subhanallah, menyucikan oleh Allah. Ya, boleh kata beliau di sini. Wa yajuzu ayyakuna mudhafan, dan bolehlah bahwa ada ianya subhana itu dimudhafkan kepada fa'il. Artinya apa? Nazzahallahu nafsah, menyucikan oleh Allah akan dirinya. Wal masyhurul awal, yang masyhur itu pendapat pertama, idhafah kepada maf'ul, fa'ilnya mahdhuf. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, subhanallah nisful mizan. Subhanallah itu setengahnya timbangan. Apa maksud subhanallah setengah timbangan? Qaulul abdi subhanallah yamla'u sawabaha ihda kafatail mizan. Bermula ucapan seorang hamba subhanallah itu yamla'u, memenuhi ia ucapan akan pahalanya subhanallah ihda, salah satu kafatai, dari 2 daun timbangan. Ini katakanlah timbangan zaman dulu ada 2 daun timbangan. Ya. Jadi maksud subhanallah nisful mizan, setengah timbangan. Orang yang membaca subhanallah pahalanya memenuhi 1 lembar daun timbangan. Nah. Walhamdulillah mil'ul mizan, dan bermula alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Artinya sawabuha yamla'ul kafataini. Bermula pahalanya alhamdulillah itu memenuhi ia kafataini 2 daun timbangan. Lebih besar lagi pahalanya. Wallahu akbar mil'us samawati wal ard, dan bermula Allahu akbar itu memenuhi memenuhi langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi. Kita baca semuanya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Lau qaddira sawabu zalik jisman lama la'ahu. Bermula Allahu akbar itu memenuhi langit dan bumi. Apa maksudnya memenuhi langit dan bumi? Lau qaddira, jikalau ditakdirkan sawabu zalik, jikalau ditakdirkan pahala demikian, jisman akan sebagai jisim benda, lama la'ahu, sungguh memenuhi ianya pahala tadi akannya langit dan bumi. Andaikan pahala membaca Allahu akbar itu dalam bentuk benda, sekali baca itu benda itu bisa memenuhi bumi. Nah, begitu. Tapi karena bukan benda maknawi, makanya tidak kelihatan. Nah. Wala ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun. Dan bermula la ilaha illallah itu tidak adalah di bawahnya la ilaha illallah itu sitrun wala hijabun, itu tutup dan hijab, enggak ada penghalang. Artinya hijab dan sitir sama artinya. Jama'a bainahuma au jumi'a bainahuma litakid, dikumpulkan antara keduanya sitir dan hijab, litakid untuk menguatkan. Nah. Apa maksud la ilaha illallah tidak ada hijab, tidak ada penghalang? Artinya bal tas'udu bila mani'in hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Tetapi naik ianya la ilaha illallah tadi bila mani', dengan tidak ada yang menghalanginya, hatta takhlusa, hingga sampai ia ila rabbiha, kepada Tuhannya azza wa jalla. Sampai kepada Allah, tidak ada yang bisa menghalangi la ilaha illallah.
Ay tasilu ilahi, artinya sampai ianya la ilaha illallah ilahi kepadanya Allah, bila aik dengan tidak ada yang menghalangi, wala hajibin dan tidak ada yang bisa menutupnya, tidak ada yang bisa memblokirnya. Wa huwa kinayatun an sur'ati qabuliha wa huwa, dan dianya ucapan la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijab, wa huwa dianya itu kinayah, bahasa kinayah an sur'ati qabuliha, dari cepat terkabulnya la ilaha illallah, wa kasrati sawabiha, dan kinayah dari banyaknya pahala la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rawahus Sajazi, meriwayatkan akannya hadis oleh Asy-Syazazi, Ani bin Umar bin As, dari Ibnu Umar bin As. Warawahu aidan Ibnu Asakir, meriwayatkan akan ini hadis pula oleh Ibnu Asakir, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah bi isnadin dhaif, dengan isnad yang dhaif. Riwayat Abi Hurairah ini dhaif. Kemudian lanjut lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man halala, barang siapa yang bertahlil ia. Apa arti bertahlil? Ay qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan ia akan la ilaha illallah mi'atan, 100 kali. Wasabbaha, dan bertasbih ia. Ay qala subhanallah, berkata ia akan subhanallah mi'atan, 100 kali. Wa kabbara, dan bertakbir ia. Ay qala Allahu akbar, artinya mengatakan ia akan Allahu akbar. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali, bertasbih 100 kali, bertakbir enggak disebutkan berapa kali. Bertakbir fa innahu khairun min asyari riqabin ya'tiquha wa sab'i badanatin yanharuha. Maka sesungguhnya semua tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, dan takbir, fa innahu, maka sesungguhnya semua itu khairun, lebih baik, min asyara riqab, dari 10 budak. Riqab leher, dari 10 budak, ya'tiquha, yang memerdekakan ia akannya budak, wa sab'i badanah, lebih baik dari 7 ekor onta, yanharuha, yang menyembelih ia akannya onta. Mana punya kita budak 10 orang, mana punya kita onta 7 ekor. Tapi membaca la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, Allahu akbar juga 100 kali barangkali walaupun enggak disebut, itu lebih baik pahalanya dari membebaskan 10 budak, dari menyembelih 7 ekor onta. Hadisun hasanun akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Ini adalah hadis yang hasan, mengeluarkan akan ini hadis oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Abi Syaibah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Wa fi riwayatin Nasa'i an Abi Hurairah bi isnadin sahihin, dan sabit dalam riwayat Imam Nasa'i dari Abi Hurairah dengan isnad yang sahih, itu bunyinya seperti ini. Man sabbaha fi duburi kulli salatil ghada, barang siapa yang bertasbih ia fi duburi, di belakang setiap salat pagi, setiap selesai salat subuh, bertasbih mi'ata tasbihatin, bertasbih 100 kali. Man sabbaha fi duburi kulli salatil ghada mi'ata tasbihatin, siapa yang bertasbih ia di belakang setiap salat subuh 100 kali. Wa halala mi'ata tahlilatin, bertahlil ia, membaca la ilaha illallah ya mi'ata tahlilah 100 kali. Ghufira lahu dzunubuh, bisa diampuni baginya akan dosa-dosanya. Ghufira jawab man, walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun ada ianya zunub, dosa itu seperti buih di lautan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala subhanallah walhamdulillah, barang siapa yang berkata ia, apa yang dia katakan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, marratan wahidatan, sekali saja, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanah, niscaya menuliskan oleh Allah untuknya mi'ata alfi hasanatin, akan 100.000 kebaikan. Sekali baca 100.000 kebaikan. Jadi wa fadlullahi azim, karunia Allah itu besar, kita nggak bisa mengukurnya kan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayiatin, menghapus ianya Allah dari orang itu akan 100.000 keburukan. Wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin, mengangkat ianya Allah untuknya orang
akan 100.000 derajat. Wa fi riwayatin li Ibni Abid Dunya, dan dalam riwayat yang lain milik Ibni Abid Dunya an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar annahu qala, bahwa sungguhnya Abdullah bin Umar berkata ia. Apa kata beliau? Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man qala subhanallah, barang siapa yang berkata ia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kutibalahu, niscaya dituliskan untuk orang itu bikulli harfin, dengan setiap huruf dari subhanallah tadi, asyara hasanatin, 10 kebaikan. Satu huruf dari subhanallah 10 kebaikan. Kita hitung aja berapa huruf. Bahwa hadisun hasanun, ini hadis adalah hadis yang hasan. Kaza fil ahadits zakiyah, demikian tertulis dalam kitab al ahadits zakiyah li Syekhil Bakri, milik Syekh Bakri. Wa fihi aidan, dan dalamnya kitab pula an Mas'ab bin Sa'ad, dari Mas'ab bin Sa'ad. Qala, berkata ianya Mas'ab. Apa kata Mas'ab? Haddasani abi, menceritakan hadis kepadaku oleh bapakku. Qala, berkata ianya bapakku, kunna inda Rasulillah, adalah kami itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami berada di dekat Rasul. Faqala, maka berkata ianya Nabi, ayu'jizu ahadukum ayyaksiba kulla yawmin alfa hasanah? Ayu'jizu, apakah lemah? Akankah lemahlah oleh salah satu kamu bahwa mengusahakan ia setiap hari akan 1000 kebaikan? Jadi maksudnya begini, Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tidak mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam setiap hari? Nah, ini kan berat kalau kita dengar bagaimana caranya ya Rasul mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari. Ayu'jizu ahadukum, apakah lemahlah oleh salah satu kamu bahwa mendapatkan ia, yaksiba, mengusahakan, mendapatkan ia kulla yaumin, dalam setiap hari 1000 kebaikan. Fasa'alahu sa'ilun min julasa'ih, maka bertanya akannya Nabi oleh seorang yang bertanya min julasa'ih, dari teman-teman duduknya Nabi. Jadi orang di sekitar Nabi ada yang bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah, bagaimana mengusahakan mendapatkan oleh salah satu kami akan 1000 kebaikan? Qala, berkata ianya Nabi, yusabbihu mi'ata tasbihatin, bertasbih ia 100 kali tasbih, fayuktabu lahu alfu hasanah, maka akan dituliskan untuknya alfu hasanatin, 1000 kebaikan. Nah ini tinggal baca subhanallah 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa yuhattu anhu alfu khati'atin, dan akan dihapuskan, yuhattu majhul, wa yuhattu anhu, dan dihapuskan darinya orang itu alfu khati'ah, 1000 kesalahan. Hadisun sahihun, ini hadis adalah hadis yang sahih. Akhrajahu Muslim, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Wa akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i, mengeluarkan akan ini hadis pula oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Lakin bilafdin, tetapi dengan lafaz wa yuhattu. Nah, jadi beda. Riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i beda dikit. Kalau di sini kan wa yuhattu anhu alfu khati'ah, dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i enggak ada, cuma wa yuhattu doang, enggak pakai bighairi alfin. Dihapuskan darinya akan kesalahannya, enggak disebut 1000. Wa alaiha yuhmalu hadis Muslim. Nah. Dan di atasnya 1000 khati'ah, yuhmalu, dipahami atau ditanggungkan akan hadis Imam Muslim. Maksudnya begini. Jadi hadis tadi hadis sahih, ya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, tapi enggak ada lafaz wa yuhattu. Tetapi dengan lafaz wa yuhattu bi ghairi alfun, enggak pakai 1000. Nah, hadis pertama ada 1000-nya, wa alaiha, dan di atasnya pakai 1000 tadi, dipahami akan hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim yang enggak ada 1000 kesalahan, nah, berarti diterangkan oleh hadis ini yang ada 1000 kesalahannya. Dihapuskan kesalahannya, maksudnya 1000 kesalahannya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qala subhanallah." Barang siapa yang mengatakan ia subhanallah ila akhirnya hingga akhirnya. Maksud hingga akhirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tanasarat anhul khataya waz dzunub. Niscaya tanasarat, berhamburanlah. Tanasarat itu kayak kita menguncurkan air di badan, kemudian air bertebaran kemana-mana. Itu tanasarat, berhamburanlah darinya oleh kesalahan-kesalahan, wazunub dan dosa-dosa. Berguguran, tanasarat berguguran dari dirinya oleh khataya, kesalahan-kesalahan dan dosa. Katana suri auraki syajar, seperti berhamburannya daun-daun pohon di musim kering. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha ghasanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ianya Nabi akan satu dahan, mengambil satu dahan pohon ghasanan, fanafadahu, nafadha apa namanya? Menggoyang-goyangkan apa meniup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi wa an Anas, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha ghasanan, mengambil yang Nabi akan satu dahan. Jadi mengambil satu dahan di sini, Nabi memegang satu dahan pohon. Fanafazahu, maka menggoyang-goyangkan ya Nabi akannya dahan, mengibas-ngibaskan. Nah, supaya daunnya rontok. Falam yantafid, dan tidak terkibas ia. Sesudah digoyang-goyangkan tetap tidak ada yang jatuh daunnya. Summa nafadahu, kemudian mengibas-ngibaskan ya Nabi akannya dahan lagi. Nabi goyangkan lagi dahannya. Falam yantafid, maka tidak tergoyang ia. Maksudnya tidak ada daunnya yang runtuh. Summa nafadahu, kemudian menggoyangkan ya Nabi akannya dahan lagi. Fantafada, maka tergoyang ia. Maksud tergoyang di sini ada daun-daunnya yang runtuh. Sesudah Nabi melaksanakan itu 3 kali, faqala, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tamfudul khataya kama tamfudus syajaratu waraqaha. Sesungguhnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu tamfudu, mengibaskan ia akan dosa. Maksud mengibaskan akan dosa, merontokkan ia akan dosa, kama tamfudus syajarah, sebagaimana merontokkan oleh pohon warakaha akan daunnya pohon. Nah, artinya Nabi mau mentasbihkan ya, sebagaimana pohon kalau digoyang terus daunnya rontok, begitu juga kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dosa kita akan rontok. Hadisun sahihun, ini hadis yang sahih. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qala subhanallahi rabbiyal azimi." Barang siapa yang berkata ia, subhanallah, subhanallah rabbiyal azim, ghurisat lahu, niscaya ditanamkan baginya seseorang, biha dengan sebab ucapannya, ai bi kulli marrah, dengan setiap satu kali, syajaratan fil jannah, satu pohon dalam surga. Sekali membaca subhanallah rabbiyal azim, ditanamkan untuk kita satu pohon dalam surga. Nah, kalau sudah ada pohon dalam surga, insya Allah masuk surga. Kalau enggak, antar pohonnya enggak bisa diambil. Wafil Jami'is Shaghir, dan dalam kitab Jami'is Shaghir, man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang berkata ya subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu minha nakhlah, niscaya ditanamkan untuknya minha darinya sekali ucapan subhanallah wa bihamdih, nakhlatun, satu pohon kurma dalam surga. Pohon kurma, sekali baca satu pohon kurma. Nah, Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban dan oleh Hakim an Jabir, dari sahabat Jabir, bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Wa fil ahadits zakiyah, ini kita harus cari kitab ini. Beliau banyak menukil dari kitab ini. Wa fil ahadits zakiyah an Abdullah ibni Umar, dan dalam kitab Al Ahadits Zakiyah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata ianya Ibnu Umar, qala Rasulullah,
Berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah." Barang siapa yang mengatakan ia subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu, niscaya ditanamkan untuknya nakhlatun, satu pohon kurma dalam surga. Artinya beliau membawa banyak hadis untuk saling menguatkan. Hadisun sahihun, ini hadis yang sahih, akhrajahul Bazzar, ditakrir akan ini hadis oleh Al-Bazzar, warawahu Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi, an Jabir, dari sahabat Jabir, marfu'an, hal keadaan hadis itu marfu'. Illa annahu, melainkan bahwa sungguhnya, sahabat Jabir itu berkata bunyinya beda dikit, mangqala subhanallahil azim. Barang siapa yang berkata subhanallahil azim, enggak ada rabbiyah di atas subhanallah rabbiyal azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala subhana rabbiyal a'la. Barang siapa yang berkata subhana rabbiyal a'la, ghafarallahu lahu, niscaya mengampuni oleh Allah untuknya, wa adkhalahu fil jannah, dan memasukkan ianya Allah akannya dalam surga. Wa ruwiya anna awala man qala subhana rabbiyal a'la Mikail. Diriwayatkan bahwa sungguh yang pertama sekali orang yang mengatakan subhana rabbiyal a'la yaitu Mikail. Mikail yang pertama membaca subhana rabbiyal a'la. Kadza fi tafsiril Khatib. Demikian tertulis dalam tafsir Khatib. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-tasbihu yajlibur rizqa. Bertasbih itu mendatangkan akan rezeki. Tasbih bisa mendatangkan rezeki. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bermula dua kalimat. Jadi dua kalimat di sini, al-muradu bil kalimah al-kalam. Yang dimaksud dengan kalimat yaitu kalam, kan biasa kan? Ada penggunaan kalimat tapi bermakna kalam. Kalimatani, bermula dua kalimat. Khafifatani, kita naat, yang ringan keduanya di atas lidah. Saqilatani, yang berat keduanya dalam timbangan. Ada dua kalimat yang ringan kepada lidah, berat dalam timbangan. Wasafahuma bil khifah wasakli, mensifati ianya Nabi akan keduanya. Keduanya dua kalimat disifati bil khifah, ringan, wasakli, dan berat. Jadi kok bisa ringan dan berat? Ringan di atas lidah, berat dalam timbangan. Jadi Nabi mensifati akan keduanya dua kalimat dengan ringan dan berat, libayani killatil amal, untuk menjelaskan sedikitnya amal. Artinya mengucapkan dua kalimat kan enggak berat, sedikit. Wa kasrati sawab, dan untuk menjelaskan banyaknya pahala. Di segi pekerjaan cuma ringan doang, subhanallah walhamdulillah nanti, tapi pahalanya berat. Makanya bermula dua kalimat, yang ringan keduanya di atas lidah, berat keduanya dalam timbangan. Habibatani. Habibatani artinya mahbubatani, yang dicintai kedua kalimat tersebut, ilar rahman, kepada ar-rahman. Ringan, berat, disukai oleh Allah. Habibatan kalau fa'ilun kan kadang-kadang bermakna maf'ul lah ini. Yang disukai artinya mahbubatani, yang disukai duanya dua kalimat. Wal makna mahbubu qailiha, bermula yang dimaksud itu dicintai orang yang mengucapkan dua kalimat tersebut, dicintai oleh Allah. Wa mahabbatuhu ta'ala lil 'abdi iradatu isalil khairi lahu wat takrim. Bermula cintanya Allah Ta'ala bagi hamba itu iradatu, itu keinginan menyampaikan kebaikan untuknya si hamba dan memuliakan si hamba. Jadi cinta Allah tentunya beda dengan cinta makhluk. Apa maksud Allah mencintai hamba yang membaca dua kalimat ini? Allah menginginkan kebaikan untuknya, Allah akan memuliakannya. Itu subhanallah. Jadi khabar kalimatani. Bermula dua kalimat yang ringan di atas lidah, berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah, itu subhanallah.
wa bihamdihi. Ya, subhanallahil azim. Nah ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, dikit lagi. Subhanallah. Makna tasbih tanzihullah. Ini tadi beliau sudah menjelaskan, mengulang lagi. Bermula makna tasbih itu tanzihullah. Membersihkan Allah amma la yaliku bihi, dari apapun yang tidak layak ia dengannya Allah, min kulli naqsin, dari setiap kekurangan. Wa bihamdihi qila al wawu lil hal, dikatakan orang bermula waw itu untuk hal. Aku sucikan akan Allah wahal, padahal aku memujinya. Ada yang menyatakan waw di sini waw hal. Wa takdir, bermula takdir itu usabbihullaha mutalabbisan bihamdih. Aku menyucikan akan Allah hal keadaan aku itu mutalabisan, sambil bihamdihi memujinya Allah. Usabbihullah, aku sucikan akan Allah dalam keadaan berpakaian dengan memujinya si hamba tadi, lahu baginya Allah. Kenapa? Min ajli taufiqihi, dari karena taufiknya Allah. Nah, waqila, dan dikatakan orang atifah. Dikatakan orang waw itu waw ataf. Diataf kemana? Wa takdir, bermula takdir itu usabbihullah wa atalabbasu bihamdih. Aku sucikan akannya Allah wa atalabbasu, dan aku berpakaian dengan memujinya Allah. Maksudnya berpakaian, aku bertasbih kepada Allah sambil memujinya. Jadi kalau waw ataf ditakdir fi'il juga, supaya ataf jumlah di atas jumlah. Wa yahtamilu an takunal ba'u muta'alliqatan bi mahdhufin mutaqaddimin. Dan mungkin juga bahwa adalah ba itu muta'alaq dengan mahdhuf, yang mendahului ianya mahdhuf. Bisa juga kata Syekh Nawawi, ba ini muta'alaq kepada kalimat yang mendahuluinya tapi dibuang. Takdirnya gimana? Wa takdir wa usanni alaihi bihamdih. Dan aku sanjung kepadanya Allah, aku sanjung dengan memujinya Allah. Nah, berarti subhanallah ini jumlah tersendiri, wa bihamdih juga jumlah tersendiri. Fayakunu subhanallah jumlatun mustaqillah, jumlatan mustaqillah. Maka adalah subhanallah itu jumlah yang mustaqil, jumlah yang tersendiri. Udah sempurna. Wa bihamdihi jumlatun ukhra, dan adalah wa bihamdihi itu jumlah yang lain. Kenapa jumlah yang lain? Karena lengkap dia, ada takdirnya wa usanni alaih, ada fi'il fa'ilnya. Kemudian subhanallahil azim, artinya dua kalimat tadi. Pertama, maksudnya dua kalimat, dua kalam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Qalal Karmani, berkatalah oleh Karmani, sifatullahi ta'ala wujudiyah. Ya. Nah, jadi begini. Apa kata Karmani? Bermula sifat Allah Ta'ala itu wujudiyah. Sifat-sifat Allah itu wujudi. Rada aneh. Bermula sifat-sifat Allah Ta'ala itu wujudiyah. Mana contoh sifat wujudiyah? Kal ilmi wal qudrah. Wahya berkatalah oleh Karmani, bermula sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada yang wujudiyah, ada yang adamiyah. Jadi sifat Allah itu dua, ada wujudiyah, ada adamiyah. Wujudiyah itu seperti ilmu, Allah berilmu. Kemudian kudrah, wahya, dan dianya sifat wujudiyah itu sifatul ikram, sifat ikram. Wa adamiyah, dan sifat Allah itu ada yang adamiyah, kala syarikalah, seperti tidak ada sekutu baginya Allah. Jadi sifat syirik itu kan mustahil, jadi nggak ada, adamiyah. Nah, kala syarikalah, seperti nggak ada sekutu baginya Allah, wala mislah, dan tidak ada misil baginya Allah. Wahya, dan dianya sifat adamiyah itu sifatul jalal, sifat jalal, sifat untuk mengagungkan Allah. Tasbih masuk kemana? Fat tasbihu isyaratun ilal jalal, maka tasbih itu isyarah kepada jalal. Jalal artinya kan kita membersihkan Allah dari segala kekurangan. Nah,
Wa tahmid isyaratun ila sifatil ikram. Bermula tahmid, memuji, itu menunjukkan kepada sifat ikram, memuliakan. Nah, kalau tasbih kita menyucikan Allah, ketika tahmid, pujian untuk Allah, itu berarti kita memuliakan Allah. Menyatakan segala yang baik itu ada pada Allah. Wa tarkut taqyid musy'irun bit ta'mim. Dan bermula tidak dikaitkan. Tarkut taqyid. Meninggalkan kait itu menunjukkan dengan umum makna. Jadi, subhanallah, maha suci Allah. Suci dari apa? Enggak disebut. Berarti umum dari apapun yang tidak layak. Walhamdulillah, pujian untuk Allah. Pujian tentang apa? Karena enggak disebut apapun yang baik. Wal makna unadzihu an jami'in naqais. Bermula maknanya, jadi makna tasbih itu unadzihuhu. Aku bersihkan akannya Allah an jami'in naqais, dari semua kekurangan-kekurangan. Wa ahmaduhu, aku puji akannya Allah bi jami'il kamalat, dengan semua sifat-sifat sempurna indah. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Wa kalimatani khabarun muqaddamun, dan bermula kalimatani itu khabar muqaddam. Oh, berarti kalimatani tadi khabar muqaddam. Mubtadanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh. Nah, bermula dua kalimat, bermula kalimatani itu khabar muqaddam. Wa khafifatani, bermula khafifatani. Wa ma ba'dahu, dan ma sesudahnya khafifatani yaitu sakilatani, itu sifat. Wal mubtada subhanallah wa bihamdihi, dan bermula mubtada itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Afada dzalika al-Azizi, menjelaskan akan demikian oleh Azizi. Artinya begini, karena kalimat tani nakirah, walaupun boleh juga jadi mubtada. Tapi kalau bertemu nakirah dan ma'rifah, lebih baik berarti yang ma'rifah jadi mubtada. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.